Gimana Pak Anies? Sudah siap untuk didesak warga Gorontalo? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah siap untuk mendesak Pak Anies? Langsung saja kita hadirkan sosok yang ingin kita desak, Anies Baswedan. Boleh Pak. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu boleh duduk supaya yang di belakang kelihatan, supaya yang di belakang juga bisa nonton. Mohon. Pak Anies, Pololo Habari, artinya apa kabar Pak Anies? Jawabnya gimana? Pio-pio. Jawabnya gimana tuh? Pio-pio. Baik-baik. Baik sekali. Boleh Pak Anies disambut dulu kawan-kawan dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Senang sekali. Akhirnya saya bisa sampai ke tanah Gorontalo ini. Pak Rahmat ini udah ngundang beberapa kali, diniatkan berkali-kali. Alhamdulillah, begitu selesai tadi malam debat langsung siap-siap berangkat ke Gorontalo. Alhamdulillah, dan kita kumpul semua di sini. Daerah apa ini tempat kita kumpul ini? Bonebo Lango. Oke, siap. Jadi ini judulnya mau desak ini ya. Perasaan tadi malam udah ada desak-desakan. Nah, yuk kita teruskan, silakan. Pak, sesi debat resmi ketiga semalam seru banget ya. Nah, buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini pada nonton nggak debat semalam? Pada nonton nggak? Gimana? Oh ya, jadi kita patut berbangga bahwa setelah sesi debat semalam, Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Pak Anies. Tepuk tangan dulu. Yang merasa performa Pak Anies semalam keren banget, boleh tepuk tangan. Pak Anies sendiri gimana Pak? Puas dengan performa semalam? Alhamdulillah, kita syukuri yang sudah kita lewati. Ya. Alhamdulillah. Pak Anies ini kan sudah berada di atas panggung. Ya. Sudah siap untuk dihujani dengan desakan-desakan dari warga Gorontalo. Siap, bismillah. Oke, kalau gitu. Pak Anies, gimana Pak perjalanan Bapak menuju Gorontalo? Kayaknya ini bukan pertama kalinya Pak, betul? Pertama kali ini? Oh ini pertama kali? Pertama kali. Pertama kali tiba di Gorontalo. Kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Gorontalo sudah banyak sekali. Tapi datang ke tanah Gorontalo ini kali pertama dan beberapa jam pertama ini mengesankan sekali. Jadi saya tadi mulai dengan ziarah ke pahlawan nasional, Nani Wartabone. Dan kemudian tadi saya bilang bahwa di Gorontalo ini kami merasakan ada banyak orang-orang yang berjasa. Ini kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ada orang-orang yang berjasa. Siapa misalnya? JS Badudu. Dari mana itu? Gorontalo. Sastra Indonesia, HB Yasin. Dari mana? Gorontalo. Jadi banyak pakar-pakar juga termasuk Pak Habibie, Pak Katili. Kemudian Pak Tayyip Muhammad Gobel, nih ayahnya Pak Rahmat Gobel. Jadi walaupun jarak kilometer dari Jakarta itu jauh, tapi rasanya datang ke sini seperti datang ke keluarga sendiri.
Masya Allah. Amin. Oh ya, Pak Anies, Desak Anies volume 13 ini spesial betul karena mengangkat tema soal pertanian dan untuk pertama kalinya diadakan di sawah. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu-ibu. Kayaknya kita nggak perlu. Iya, ini pertama kali depan di sawah nih kita bikin acara ini. Iya betul. Siap. Oke, kita mungkin nggak perlu berlama-lama karena kita ingin dengar gagasan, pikiran dari Pak Anies apa bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para petani di Gorontalo ini. Pak Anies siap didesak? Siap. Siap. Baik, kita masuk ke segmen 1. Gimana Nis? Ya, untuk segmen 1 kali ini Pak Anies akan diberi pertanyaan tentang isu-isu yang relevan dengan keadaan Gorontalo dan isu-isu nasional yang relevan sekarang. Dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab, dimulai dari Bapak berbicara. Udah semalam dikasih menit, baru dikasih menit lagi. Ya, nggak apa-apa, biar efisien. Oke, kita langsung aja Pak Anies ke pertanyaan Dan pertama. biar nggak bisa bilang bahwa nggak cukup waktunya. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies. Siap. Selamat datang di Gorontalo Pak Anies. Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo. Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo. Sekaligus bertanya-tanya, pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies. Jaraknya juga jauh. Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia, maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya, dan Gorontalo ini kami datang khusus karena di sini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan singkong. Dan singkongnya di sini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate di sini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika alokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Ya kan? Nah, kalau berhasil enggak perlu omon-omon. Ya, udah cukup. 2 menit cukup. Siap, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. Pak, omon-omon. Maksudnya omong-omong, Bapak kan sudah datang ke Gorontalo. Ya. Kita bicara konkretnya aja nih Pak. Ya. Memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo? Ya. Silakan. Gini, tadi saya sampaikan di Gorontalo ini memiliki potensi pertanian. Artinya ada kekuatan alam yang baik yang bila dimanfaatkan dia akan memberikan manfaat. Yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya. Nah, yang harus kita tumbuhkan apa? Kota di tempat ini. Bagaimana Gorontalo, khususnya kota Gorontalo, tumbuh besar menjadi kota agropolitan. Saya sampai bikin ini ya nih contohnya, mana nih? Ini dia nih. Ini kita udah ada rencananya nih. Gorontalo agropolitan. Sebuah kota, sebentar pelan-pelan, nanti muter 360 derajat ya. Ini sebuah kota di mana disiapkan infrastrukturnya
untuk bisa menopang kegiatan pertanian. Yang kedua, meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian. Jadi, di satu sisi, saya berdiri boleh ya? Boleh Pak, silakan. Biar gampang muternya Pak. Nah, gini, di satu sisi produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya. Di sisi lain, ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen, diciptakan manufaktur-manufaktur untuk peningkatan nilai tambah. Sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah, tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah. Jadi itulah konsepnya. Nah, bagian dari itu adalah ini. Ini udah ada bukunya nih. Pembangunan 40 kota di seluruh Indonesia. Ini 40 kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan. Karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran, tapi lebih dari 40 tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju, kota yang lebih berkembang. Inilah konsep pembangunan 40 kota di Indonesia. Salah satunya adalah Gorontalo. Itu salah satunya. Ya, itu dia tadi jawaban dari Pak Anies. 2 menit ya. Pas. Nah, boleh kakak-kakak, boleh minta kesediaannya untuk duduk biar teman-teman yang di belakang juga ikut kelihatan dan juga ikut bisa nonton Gini, acara ini. kalau mau di bawah sini nggak apa-apa, diisi aja nih. Yuk, lebih dekat. Lebih dekat. Boleh aja dekat. Dekat nggak apa-apa. Maju nggak apa-apa. Yang penting jangan naik panggung. Nanti nggak kuat panggungnya. Boleh, duduk di bawah boleh, silakan. Jadi makin dekat makin seru. Yuk. Silakan duduk di bawah boleh. I love you almost full. Siap. Pak, kebetulan banget nih Pak. Di sini juga ada Bapak Rahmat Gobel. Mungkin saya boleh tanya ke Pak Rahmat juga ya Pak? Iya, Kira-kira betul. pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo Pak? Boleh Pak? Naik. Silakan Pak Rahmat. Makasih. Saya dapat jatah 10 menit. Terima kasih Pak Anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satunya baru yang pertama kali datang capres di sini. Jadi kalau saya dengan Pak Anies dulu sama-sama di Menteri Kabinet di era pertama, ya di gelombang pertama. Enggak lulus, saya enggak di reshuffle lulus. Saya lulus summa cum laude, Pak Anies cum laude. Gimana Pak Anies? Pak, jadi Pak Rahmat Gobel ini kalau sarjana itu magna cum laude. Di atasnya summa cum laude. Magna cum laude. Kalau saya hanya cum laude. Jadi karena satu perguruan, jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo, saya kira kita dengar Pak Anies. Karena sama pemikirannya dengan Pak Anies. Nah, betul kan? Bicara agropolitan, kalau saya bicara tentang pertanian, itu sama kan? Nah, jadi kita kasih waktu Pak Anies yang bercerita tentang agropolitannya itu. Setuju ya? Nanti di waktu tempat lain kesempatan saya jelasin kalau ada yang belum jelas. Saya kira gitu Pak, Bapak Presiden. Siap. Bapak nggak mau jelasin dulu pertaniannya? Apa tadi saya bilang Bapak Presiden? Sebelah sini? Sebelah sana? Amin. Siap. Dan ini Pak Rahmat, kalau boleh saya sampaikan. Tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian, yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah, itu cocok bukan? Bukan kebutuhan di Gorontalo? Sangat cocok. Kita banyak petani
Kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah keberadaan pupuk dan bibit pada waktu mau musim tanam. Betul kan? Kakao ini dalam rangka pengurangan emisi, program dari Jepang, Pak. Hasilnya diambil oleh mereka, diolah dan dicoba dipasarkan di Jepang. Dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif. Dan tahun lalu pada waktu bulan November akhir ada pameran coklat di Perancis, ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif. Jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya, Pak. Untuk pertanian tanam apa aja bisa. Nah, perlu memang ada dukungan yang lebih fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan produksinya. Dan ini ya Pak Rahmat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman petani, banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu, kerumitan teknologi. Yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan. Begitu ada keseriusan, selesai masalahnya. Tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius, tidak selesai. Insya Allah nanti kita seriusi untuk bereskan persoalan ini. Oke, sip. Makasih Pak Rahmat. Itu dia tadi, terima kasih Pak Rahmat. Pak Anies. Ini buat saya coklatnya nih. Silakan Pak. Dicoba Pak. Boleh dicoba ya? Kalau saya coba nggak menimbulkan ketimpangan nanti. Ada yang dapat, ada yang tidak tuh nanti. Ayo. Ya, Pak Anies, sebelum kita masuk ke segmen kedua, Ya. aku mau ngasih kesempatan buat para hadirin yang hadir di sini untuk menyampaikan aspirasinya. Hanya satu orang. Bukan bertanya, tapi menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada Pak Anies. Ya, untuk para petani. Ya. Aku bakal hitung, di hitungan 1 yang ketiga, angkat tangannya bakal aku pilih. Oke? Kita mulai ya. 1, 1, 1. Ya, boleh Pak. Ke atas panggung. Pertama-tama terima kasih sampaikan Pak Anies sudah sampai ke daerah Gorontalo, daerah Keramat. Terima kasih Pak. Beruntung, sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gorontalo, daerah ini daerah Keramat. Insya Allah Bapak jadi presiden. Pertanyaan saya tertulis Pak, agak terlalu tajam pertanyaan saya. Ya, tentang pemilihan Pak. Menurut saya pertahanan dan keamanan Indonesia belum terwujud secara menyeluruh seperti yang terjadi di Irian Barat. Sepertinya ABRI yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya Pak, hanya menyerahkan nyawa ke sana dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia. Tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia. Bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat? Itu salah satu pertanyaan saya. Kesempatan saya kembalikan kepada Bapak. Itu dia tadi. Ya, terima kasih banyak. Walaupun mintanya aspirasi tapi dikasih pertanyaan juga. Memang banyak sekali Pak yang ingin bertanya semua. Pak, namanya siapa Pak? Nama saya adalah penyandang profesi guru. Saya adalah penyandang profesi guru, tapi sudah pensiunan. Nama saya adalah Suwiryo Badu. Ya, Suwiryo Badu. Bukan Karto Suwiryo Pak. Terima kasih Pak Suwiryo Badu. Boleh gini, Pak Suwiryo, itu pertanyaan penting karena menyangkut nyawa dari saudara-saudara kita yang bertugas di Angkatan Bersenjata. Karena mereka yang harus menjalani yang sulit-sulit. Kita
di sini ya Pak ya. Kita bahas Papua nanti ya. Kita bahasnya Gorontalo dulu Pak ya. Ya, makasih. Yuk, terusin. Oke Pak Anies, kita masuk ke segmen 2 Pak Anies. Di segmen kali ini kita sudah punya pertanyaan dari para penonton yang di rumah yang sudah kita pooling lewat kanal Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.